warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Boba Servis, bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, kemarin saya sempat review nih multitester Nepto 104. Nah, dengan harga 165.000. Nah, dan ada juga yang berbicara mahal. Oke, apabila yang berbicara mahal nih, saya membeli produk yang sama, cuma ini Nepto 103 dengan harga Rp125.000. Jadi beda 40.000. Kita akan lihat perbedaan 40.000 kita membayar untuk apa? Pantaskah ini 165 atau memang ini terlalu mahal? Seperti itu. Jadi ini yang 125 kita akan langsung bongkar. Teman-teman, kita akan bahas semua, baik itu dari bentuk kardusnya dan semuanya. Nih teman-teman, bentuk kardusnya pun nih sama seperti ini. Sama seperti ini, yang membedakan hanya bagian contrengan 104 dan ini di 103. Jadi kita akan mencari tahu, kita benar-benar akan mencari tahu apa kelebihan dari 40.000 itu. Dan nih kita akan bahas dari fisik belakangnya. Tuh teman-teman, ini fisik belakangnya benar-benar sama, baik dari bagian lubang handle, bagian lubang sangkutan, dan juga bagian lubang trupnya. Jadi ini sangkutan buat lubang trupnya sama. Jadi sampai saat ini kita masih belum mendapati alasan nih dia kenapa lebih dari Rp40.000. Ini 125, ini 165. Oke, jadi kita akan bahas semua. Dan baik fitur-fiturnya kita angkat sedikit. Dan ini ada NCP, sama-sama ada NCP-nya, dan ini pun masih sama. Ini masih sama-sama memiliki NCP. Jadi di mana Bang perbedaannya Bang? Oke, kita akan masuk kepada tahap perbedaan yang amat membedakan. Dan 40.000 itu adalah angka yang menurut saya itu wajar, karena perbedaan yang begitu signifikan. Oke, kita balikan. Cek. Nah, oke, kita jajal dulu fitur NCP-nya. Kita jajal dulu untuk yang ini nih, untuk yang 103-nya. Kita jajal untuk fitur NCP-nya. Kalau untuk ini memang kemarin kita udah jajal dan kita nggak ada salahnya, kita cek lagi. Tuh teman-teman, ini fitur NCP-nya bagus, dan ini kita lihat. Oke, jadi ini suaranya sedikit ngetut seperti itu. Jadi ada sebuah perbedaan buzzer. Teman-teman. Nih. Tuh. Nah, ini ketahuan nih kurang kencang dari saya nyolokin ya. Nah, tuh. Oke, untuk kepekaannya sama, kepekaannya sama, dan nih fitur yang benar-benar membedakan, jadi terserah penilaian teman-teman. Ini dia benar-benar 100% auto atau otomatis. Nah, kalau untuk ini masih mengusung manual. Maksudnya gimana Bang? Oke, jadi kalau ini jika kita mengukur skala ohm, tinggal kita putar aja ke skala ohm. Kalau ini enggak, tergantung dari yang mana yang kita ukur. Apabila kita ingin mencari nilai ohm, maka di sini. Apabila ingin mencari kiloan, maka di sini. Apabila ingin mencari mega, maka di sini. Jadi tergantung kebutuhan kalau untuk yang ini. Kalau ini sudah otomatis. Jadi memang ciri khas dari multitester yang udah mumpuni itu adalah seperti itu. Contoh nih Sanwa yang sudah full otomatis. Dan maaf, ini saya singkirkan dulu nih. Dan ini pun yang harga 100 ribuan, ini pun sama manual. Jadi perbedaan ini
perbedaan ini amat sangat amat sangat membantu khususnya untuk pemula. Untuk pemula, maaf, saran saya yang ini ketimbang yang ini. Khawatir teman-teman belum bisa menggunakannya, bagaimana cara manualnya. Contoh nih, saya ada resistor berapa nih? Nih resistor 15 ohm. Apabila kita ukur, oke, bentar. Untuk proofnya pun sama saja seperti itu. Dan untuk mengukur nilai resistor, nih fokus. Untuk yang 104, maka kita cukup di skala resistensi aja atau skala resistor aja. Nih teman-teman, nih. Maka dia akan langsung terbaca sebagai 14,9 ohm. Nah, ini kalau ini enak tinggal di sini, tinggal di skala resistor aja. Kalau untuk ini kita harus memilihnya. Contoh, kita pakai di skala 200K, maka ini akan sulit terbaca. Karena kenapa? Ini 15 ohm. Tuh teman-teman, tidak bakal kebaca. Atau di 2 kilo sama, ini pun tidak akan kebaca atau terbacanya 0,15. Tapi apabila di sini, ini pasti akan terbaca sebagai 15 ohm. Tuh, 15 ohm. Jadi ini dia fitur ohm ya. Fitur 0 sampai 100 dia termaksud buzzer. Kalau untuk ini buzzer berbeda. Kalau untuk buzzer di sini kita akan menentukan di sini. Nah, di sini nih ada lambang speaker. Tuh, buzzernya pun ini lebih, menurut saya, lebih berbunyi seperti itu ketimbang yang ini, seperti itu. Dan kita akan mengambil ukuran lagi. Nih, kita memakai skala 10 kilo. Kita akan lihat 10 kilo. Nih dengan ini cukup di sini saja. Nih teman-teman, cukup di sini aja. Oh maaf, ini tadi masih di buzzer. Nih kita kembalikan ke auto. 10 kilo langsung terbaca dengan cepat. Beda halnya ketika di sini. Kalau di sini kita pakai skala ohm, tuh seperti itu, maka kita harus menggulir ke bagian angka 200 kilo. Karena kenapa? Kita ambil angka yang paling mendekati 10 kilo. Jadi ini sama seperti multitester manual yang masih analog, akan tetapi ini yang membedakan hanya bagian dari digital saja. Nih teman-teman. Tuh, ini 9,9 kilo. Jadi kalau untuk ini sama aja seperti yang ini, yang harga 100 ribuan. Memang kalau untuk yang 100 ribuan itu memang masih mengusung manual, belum secanggih yang ini. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, terutama yang bilang mahal, yang bilang mahal, inilah yang membedakan antara multitester yang kualitas atas atau yang mengusung teknologi atas atau teknologi di atas rata-rata yang memiliki full auto. Itulah yang membedakan kenapa dia sedikit lebih mahal. Jadi jangan disamakan dengan yang masih manual seperti ini. Oke, dan ini pun yang kemarin teman-teman tahu lah, di sini bukan cuma ada NCP, akan tetapi di sini ada juga bagian untuk mendeteksi suhu, sedangkan di sini tidak ada. Oke, dan kita akan lihat juga nih bagian HEP-nya, bagian HEP. Ini kan HEP dia kan berfungsi sebagaimana mestinya. Nih teman-teman, nih. Oh, ntar mungkin di bawah nih. Nih transistor PNP, karena saya nggak ngeliat lagi, karena saya nggak ngeliat jenis transistornya nih. Karena saya nggak ngeliat jenis transistornya, jadi ini bisa membaca HFE. Nah, dan sekarang kita akan lihat nih yang harga 125 apakah bisa membaca atau tidak. Apabila bisa membaca, berarti yang membedakan hanya bagian
otomatis dan digital, sama-sama memiliki hold dan memiliki fungsi juga. Oke, kita masuki ini, kita masuki apa namanya, kita masuki HEP, kita akan lihat teman-teman, kita akan lihat. Oke, sama ini juga bisa membaca HFE. Jadi yang membedakan pertama dari pendeteksi suhu. Ini ada pendeteksi suhunya, sedangkan ini tidak memiliki pendeteksi suhu. Dan ini pun sama, ada senternya teman-teman, tuh ada senternya, dan senternya pun lumayan terang seperti itu. Ntar saya matikan dulu. Dan untuk voltasenya pun sama, ini full otomatis, akan tetapi ini masih manual. Jadi ketika kita mengukur tegangan, kita harus memilih 2, 20 atau 600 volt. Apabila kita mengukur ketinggian, maka mungkin di sini akan terdeteksi OL atau overload seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah ini layak lebih mahal 40.000 atau terlalu mahal dibanding dengan ini? Kalau menurut saya pribadi, ini amat sangat layak karena kita mendapatkan sensor pendeteksi suhu dan ini tidak. Akan tetapi buat teman-teman yang budgetnya pas-pasan, nggak ada salahnya milih ini. Karena kenapa? Ini pun sama akuratnya. Kalau untuk masalah kualitas, kita baru bisa lihat dari casingnya saja. Ini casingnya dilapisi dengan full body semi karet. Jadi saya kira aman. Jadi wajar kalau yang ini mewakili yang ini. Kalau yang ini, yang satu lagi mewakili yang ini, seperti itu. Dan buat teman-teman mohon maaf juga apabila pesanan ESR-nya belum sampai tujuan, karena ini baru beres proses pembuatannya. Dan saya akan membuat lagi karena masih banyak pesanan yang belum kekirim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.